kenapa misalnya umat Islam sedunia ini menganggap Sahih Bukhari itu adalah sebuah kitab yang paling top, yang dikatakan paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lain. Sementara kan beliau ini orang Bukhara, ya, bukan orang Saudi Arabia, bukan orang Mekah, Madinah, atau negara-negara orang-orang Arab yang Timur Tengah lah istilah. Pertanyaannya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insyaallah episode yang kesekian ini kita akan membahas yaitu tentang kajian Umat Bertanya Ulama Menjawab. Dan episode kali ini insya Allah kita akan menyampaikan satu tema, yaitu kedudukan kitab Sahih Al-Bukhari. Insya Allah pemirsa, kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Beliau adalah sebagai pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di daerah Bedahan, Sawangan, Kota Depok, dan beliau juga sebagai dosen pascasarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga sebagai ulama atau sebagai ketua umum di Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Beliau juga sebagai mufti di NRA, sebagai pemutus hukum-hukum haji dan umroh di NRA Group Jakarta. Baik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji Andre. Alhamdulillah ya. Kita masih berlanjut nih kajian kita insya Allah di episode yang kesekian ini Pak Kiai. Saya udah lupa nih episode keberapa ya. Kita akan membahas tentang tema yaitu kedudukan kitab Sahih Al-Bukhari. Insya Allah ini kelihatan cukup menarik nih Pak Kiai ya. Bukan cukup ya, insya Allah menarik. Menarik ya, bahkan mungkin sangat menarik. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, sebelum ini kita kaji, ya Pak Kiai silakan menyapa kepada pemirsa dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih para wali santri Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang menyimak acara kajian ini, juga tentunya para mahasiswi ya dan mahasiswa yang kami asuh di Institut Ilmu Al-Quran, di mana saya selain mengajar di S1 juga di ya S2 atau di pascasarjana, yang alhamdulillah video ini juga mereka sangat istilahnya menggemari untuk menyimak, untuk tambah-tambah kaitan dengan keilmuannya. Mudah-mudahan kuliahnya yang ada sedang belajar di perguruan tinggi ya, dan para santri yang sedang belajar di pondok pesantren, baik yang di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin juga di pesantren-pesantren yang lain, para santri biar pada sukses dalam belajarnya. Kenapa? Karena kami dari Majelis Ulama ini ya tentunya mengharapkan sekali ada generasi-generasi penerus ya. Ya, yang ulama-ulama pada banyak meninggal. Bahkan kita catatan terakhir itu tidak kurang 900 ya ulama kaitan dengan masa pandemi ini. Itu bulan yang lalu. Ya mungkin sekarang udah ada ya 1000 bahkan lebih ya para ulama berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini banyak meninggal dunia. Kita tentunya sangat mengharapkan generasi penerus untuk melanjutkan estafet keulamaan ini. Insya Allah.
Makanya kita doakan biar para santri semua, ya mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar pada sukses semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Pak Haji Andre, kita akan membahas sebuah tema yang menurut saya ini ya sangat penting ya, sangat menarik, yakni kedudukan kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, oleh karena itu Pak Haji Andre bisa dibacakan tema dan sekaligus pertanyaannya. Baik, masih lagi. Halaman 325 ya. Baik, insyaallah. Ya, baik pemirsa, kita buka di halaman 325 di buku Umat Bertanya Ulama Menjawab, seri A ya. Seri A-nya. Insyaallah hari ini kita akan menyampaikan satu tema, yaitu kedudukan kitab Sahih Al-Bukhari. Pertanyaannya, jika hadis terlalu jauh dari sumber asalnya seperti hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari yang berasal dari Bukhara, bukan dari Mekah atau Madinah atau dari negara Timur Tengah lainnya, apakah hadis itu bisa dikatakan sahih? Itu pertanyaannya. Ini ada satu sejarah yang pernah saya baca juga, ternyata beliau ini bukan berasal dari Mekah ya beliau ya? Bukan. Oh, dan ada riwayat juga mengatakan waktu Bung Karno dipanggil juga ke Uni Soviet itu juga syaratnya harus satu, harus ketemu makamnya Imam Bukhari. Imam Bukhari, ya, ada di YouTube. Menarik gitu ya. Menarik sekali. Silakan Pak, silakan. Baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Haji Andre yang saya hormati, ini sangat menarik tentunya. Pertanyaan yang tadi sudah dikemukakan ya. Dan sebagai informasi, ini sebenarnya saya masih ingat tuh, yang nanya itu adalah salah seorang dosen di Politeknik UI. Ya, perlu diinformasikan barangkali sedikit bahwa saya pernah mengajar gitu, artinya bertahun-tahun mengajar di masjid namanya Ulil Albab, komplek Politeknik UI Depok, 2 kali dalam sebulan. Jadi 1 kali mengajar fikih, kajian hukum-hukum Islam, yang kemudian yang keduanya mengajar akhlak atau etika Islam, artinya dimintanya materi seperti itu. Bahkan sebagai informasi, tahun 2021 ini nyambung lagi, Bapak Ustaz Haji Fahrudin minta lagi pada saya untuk mengajar hadis ya, dan digunakan buku karya saya sendiri yang diberi judul Al-Jawahir fil Ahadits Al-Basyir An-Nazir. Ini sudah berjalan ya beberapa bulan ya. Untuk melanjutkan istilah silaturahmi dengan mereka, para dosen dari Politeknik UI. Nah, jadi ketika saya dulu memberikan kajian fikih dan etika Islam itu, ketika dialog ada lontaran dari salah seorang dosen itu, karena jamaahnya khusus para dosen gitu, jadi bukan orang umum. Ada yang berkata begitu, bahwa kenapa, ya intinya lah, kenapa misalnya umat Islam sedunia ini menganggap Sahih Bukhari itu adalah sebuah kitab yang paling top, yang dikatakan paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang lain. Sementara kan beliau ini orang Bukhara, ya, bukan orang Saudi Arabia, bukan orang Mekah, Madinah, atau negara-negara orang-orang Arab yang Timur Tengah lah istilah. Maka pertanyaannya, kenapa umat Islam kok bisa mengambil rujukan dari orang Bukhara ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, makanya di sini kita jawab, sehingga saya yakin pemirsa juga yang mendengarkan kajian kita ini mungkin banyak yang belum tahu juga ya, kenapa mengambil rujukan dari Imam Bukhari yang bukan orang Arab atau bukan katakanlah dari Mekah atau Madinah yang dekat dengan sumber agama Islam di situ. Nah, makanya kita jawab sekarang, Bukhari adalah nama tempat yang dinisbahkan kepada kota provinsi Bukhara. Jadi artinya Pak Andre dan pemirsa, kata-kata Imam Bukhari itu sebenarnya
bukanlah nama asli ketika beliau lahir ke dunia, namanya bayi ini Bukhari, itu bukan. Tapi nisbah disandarkan kepada kota provinsi yang tempat dia tinggal, namanya Bukhara. Nah, cuma di dalam bahasa Arab itu kalau mau menisbahkan, itu huruf akhirnya itu dikasrohkan dan dikasih ya nisbah disebutnya. Ya, contoh yang lain misalnya kita kan terkenal misalnya mengenal Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sebenarnya dari kampung beliau lahir di kampung Ghazalah. Nama aslinya kan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama bapak, nama dia, nama bapak, nama kakek sama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi nama aslinya itu Muhammad. Tapi karena lahirnya di kota kampung namanya Ghazalah, akhirnya Imam Al-Ghazali. Jadi dinisbahkan kepada kampung halaman. Demikian juga misalnya kita dengar ada Imam As-Suyuti, ya, itu dinisbahkan kepada Asyut di negara Mesir. Ya, bukan nama asli beliau. Namanya aslinya Abdurrahman bin Abu Bakar, tapi terkenal dengan Imam As-Suyuti. Kalau Imam Ghazali tadi wafat 505 Hijriah, As-Suyuti wafat 911 Hijriah. Begitu Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Syarah Muslim, kitab Al-Azkar, itu nama aslinya Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi. Nawawi sendiri nisbah kepada kampung halaman Nawa, ya, di Damaskus Suriah itu Nawa namanya, jadi Nawawi. Nah, demikian juga Imam Bukhari. Ya, ada sebutnya ya nisbah di situ. Saya masih ingat di dalam Alfiyah Ibnu Malik yang kurang lebih 1000 bait itu, di bab nasab, bab nisbah ada bait yang berbunyi ya an kayal kursi zadulin nasab wa kullu matalihi kasruhu wajab. Jadi ketika mau menisbahkan kepada misalnya seseorang atau kota tertentu, dikasrohkan akhir hurufnya dan dikasih ya nisbah. Jadi orang Mesir al-Misri, orang Mekah al-Maki, orang Madinah jadi Madani, orang Bukhara jadi Bukhari. Ya. Ahmad Dimyati Baruzaman dari Depok berarti ya Adipuki, ya. Ada teman saya ya namanya misalnya Al-Buguri, ya. Karena orang Bogor gitu, jadi Subgi Al-Buguri. Ini ada dinisbah kepada orang Bogor jadi Al-Buguri. Nah, itu seperti itu aja kaitan dengan masalah ya nisbah, ya. Jadi Imam Bukhari ini adalah dinisbahkan kepada kota provinsi yang bernama Bukhara. Dulunya termasuk dalam wilayah kekuasaan Soviet Rusia. Kini ia berada dalam kawasan negara bagian Republik, ya, Uzbekistan yang berdekatan dengan dua wilayah lainnya yang juga banyak pemeluk Islamnya, seperti Tajikistan dan Turkmenistan, ya. Jadi namanya masih belum familiar, ya. Jadi beliau ini berada di bagian Republik Uzbekistan, ya. Jadi sekarang kuburan itu di daerah ya Uzbekistan yang berdekatan dengan dua wilayah lainnya yang juga banyak pemeluk Islamnya, seperti Tajikistan dan Turkmenistan. Di kota Bukhara inilah Imam Bukhari lahir, ya. Nama aslinya sendiri adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi ketiga-tiganya nih nama beliau, nama bapak, nama kakek, nama nabi semuanya. Ya, nama asli beliau adalah Muhammad, nama bapaknya Ismail, nama kakeknya Ibrahim. Jadi betul-betul ya kita melihat memang dari kecil keagamaannya lengket sekali, ya, walaupun ada di Bukhara. Kemudian lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi. Karena beliau lahir di kota Bukhara, maka ia lebih populer dengan sebutan Bukhari. Dan setelah masyhur sebagai pakar dalam bidang hadis, orang-orang menyebutnya Imam Bukhari. Ayahnya Ismail bin Ibrahim adalah seorang ulama peminat hadis. Jadi ayahnya sendiri dulu ya peminat hadis. Ketika pergi haji pada tahun 179 Hijriah,
Sekarang sudah 1443 ya. Dulu pada tahun 179 Hijriah, ayahnya ini yang bernama Ismail bin Ibrahim, beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas, pengarang kitab hadis Muwatta, ya. Alhamdulillah saya di perpustakaan punya nih hadis Muwatta, bahkan ada 2 syarahnya. Yang pertama Tanbirul Hawalik, syarah Muwatta Imam Malik karya Imam As-Suyuti, ya. Yang kedua namanya Al-Musawwa, ya, bi hadis Muwatta karya Waliullah Ad-Dahlawi dari India, ya, tapi ahli hadis. Nah, jadi hadis Muwatta ini pengarangi Imam Malik bin Anas. Nah, bapaknya Imam Bukhari itu sempat ketika ibadah haji berkunjung kepada Imam Malik yang mengarang kitab hadis Muwatta itu. Kemudian kepada Abdullah bin Al-Mubarak, kepada Abu Muawiyah bin Shalih dan lain-lain. Semangat ini kemudian diwariskan kepada putranya yang bernama Bukhari, yang nama aslinya Muhammad, ya. Bukhari tidak hanya mendalami ilmu hadis di daerahnya saja. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat, oleh umat, ya. Jangan tadi kan ada kadang-kadang kenapa sumber atau yang dikemukakan atau jadikan misalnya kitab hadis itu justru Sahih Bukhari, padahal Bukhari sendiri bukan orang Arab gitu ya, bukanlah di Mekah atau Madinah, tapi justru ada di Bukhara, ya, di daerah Uni Soviet. Di sini dikemukakan, ya, saya tulis di sini bahwa Bukhari tidak hanya mendalami ilmu hadis di daerahnya saja, tetapi sejak tahun 2016 Hijriah, kala itu beliau baru berusia 16 tahun, telah merantau dan bermukim di kota suci Mekah. Jadi masih remaja, ya. Usia 16 tahun setelah belajar nama ulama, artinya bapaknya sendiri tadi dikatakan sebagai peminat hadis, berarti kan sudah alim lah. Selain belajar di kotanya sendiri, di kampung halaman sendiri, beliau juga usia kira-kira 16 tahun itu sudah berangkat ke kota suci Mekah. Disinilah Imam Bukhari mendalami hadis dari pakar-pakar hadis seperti Imam Al-Walid Al-Azraqi dan Imam Ismail bin Salim As-Sa'ig. Kemudian pergi ke Madinah. Jadi beliau juga bukan diam aja di Bukhara, ya, tapi selain ke Mekah pergi juga belajar ke Madinah untuk mempelajari hadis dari anak cucu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 tahun Bukhari tinggal di Madinah dan sempat mengarang 2 buah kitab. Jadi karena kecerdasannya luar biasa, ya, 1 tahun di Madinah itu sempat mengarang 2 buah kitab, ya, karangan beliau. Padahal waktu itu ia baru berusia 18 tahun, tapi sudah bisa mengarang 2 kitab. Yang pertama judul kitabnya adalah Qadayas Sahabah wa Tabi'in wa Aqawiluhum. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, peristiwa-peristiwa hukum pada zaman sahabat Nabi SAW, para tabi'in dan pendapat-pendapat mereka tentang hal itu. Kitab kedua berisi tentang sejarah, diberi judul dengan At-Tarikhul Kabir, ya, tarikh besar. Ini dikarang oleh beliau, ya, ketika di Madinah. Fase berikutnya Bukhari melanglang buana ke berbagai negara dan beberapa kota untuk menemui guru-guru ahli dalam bidang hadis, antara lain ke Mekah, Madinah, Syam, Yaman, Baghdad, Wasit, Basrah, Kufah, Mesir, Rai, Herat, Khurasan, Naisabur, Himas, kemudian Karasibah dan Askolan, di samping Bukhara kota kelahirannya. Mungkin tadi disebut-sebut ada kota Syam atau negara Syam. Nah, sekarang ini sudah tidak populer lagi, Pak Andre, dan menurut penelitian saya, ya, Syam ini sudah sekarang menjadi 4 negara, ya, besar. Syam itu terdiri daripada negara Palestina,
kemudian Yordania, kemudian Suriah, dan keempatnya Libanon. Itu dulu namanya Syam. Bahkan Nabi Muhammad dulu pernah dagang, ya, bawa dagangan Siti Khadijah ke Syam. Itu dulu masih terkenal dengan Syam. Nah, sekarang karena sudah ada istilah mungkin pemekarannya, ada pemekaran, akhirnya menjadi 4 negara yang terkenal tadi. Nah, jadi banyak negara-negara yang dikunjungi oleh Imam Bukhari selain Bukhara kota kelahirannya. Semangat Imam Bukhari dalam mencari dan mengumpulkan hadis tiada bandingnya, ya, tiada bandingannya. Dia akan mendatangi daerah manapun jika mendengar di daerah tersebut banyak tersiar hadis atau ada guru yang mengetahui tentang hadis. Karena beliau bersungguh-sungguh dalam mencari dan mendatangi guru, maka jumlah gurunya mencapai 1080 orang. Jadi bayangkan Pak Andre, ya, gurunya bukan hanya 100-200 orang. Kalau Pak Andre sendiri dihitung udah berapa ratus guru? Masih puluhan lagi. Kita masih puluhan aja kayaknya udah banyak guru kita, ya. Kalau Imam Bukhari karena satu hadis aja yang dapat jadikan guru kan, datang lagi jadikan guru, sehingga jumlahnya menurut penelitian ada 1080 orang guru. Kemudian kita lanjutkan, semuanya adalah ahli ilmu hadis. Dalam memilih kriteria seorang guru yang baik, Bukhari memakai metode tersendiri yang hampir tidak pernah dipakai oleh ahli hadis yang lain pada masa itu, yaitu memberikan penilaian secara selektif apakah guru itu dapat dipercaya atau dalam periwayatan hadisnya atau tidak. Kemudian di Tanah Suci Mekah, dalam usia 16 tahun, Imam Bukhari mulai menulis hadis. Dalam menyelidiki sebuah hadis saja, kadang-kadang ia harus berulang-ulang mendatangi tempat sumbernya, yakni Mesir, Syria, dan Yaman didatanginya sampai 2 kali. Basrah itu kota provinsi di Irak, ya, sampai 4 kali. Ia bermukim di Mekah selama 6 tahun. Dan di Madinah 1 tahun. Tak terhitung berapa kali ia bolak-balik ke Baghdad dan ke Kufah juga kota provinsi di Irak, untuk menemui guru-guru hadis. Pernah pula ia menempuh suatu perjalanan yang jauhnya tidak kurang dari 8.000 km dengan berjalan kaki hanya untuk menemui seorang guru. Luar biasa Pak Andre. 8.000 kilometer, ya, berjalan kaki untuk menemui satu orang guru ahli hadis di situ. Itu kan pekerjaan yang luar biasa, ya. Kemudian banyak ahli yang telah melakukan penelitian terhadap kecanggihan Imam Bukhari dalam menghafal hadis. Ia paham sebanyak 600.000 hadis. Bahkan sebagian pendapat mengatakan 750.000 hadis dihafalkannya. Di antara sekian ratus ribu itu, 300.000 hadis dapat dihafalnya di luar kepala. Ya, bukan saja matan atau materi hadis, melainkan sampai kepada sanad-sanadnya. Karena itulah ia telah mendapatkan lakob atau gelar Amirul Mukminin fil Hadis, yakni Raja Hadis. Suatu gelar tertinggi bagi seorang pemuka hadis. Itu luar biasa. Sehingga mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, yakni ya rajanya di bidang hadis Nabi. Itu Pak Andre perlu diketahui oleh pemirsa juga yang saya muliakan, yang saya hormati. Kita lanjutkan, ya. Imam Bukhari mewariskan 20 karya besar dalam bidang hadis, ilmu hadis dan rijalul hadis, serta berbagai ilmu keislaman lainnya. Namun yang menjadikan namanya populer dan menjulang tinggi ialah karyanya Al-Jami'us Shahih, yang di Indonesia bahkan di negara-negara yang lain lebih dikenal dengan istilah Kitab Sahih Bukhari. Ya, nama aslinya adalah Al-Jami'us Shahih, terkenal dengan istilah Sahih Bukhari. Kitab ini telah dipelajari oleh 90.000 orang yang semasa dengan Imam Bukhari itu sendiri. Jadi ketika beliau masih hidup, kitab ini sudah dipelajari tidak kurang oleh 90.000 orang, ya. Jadi hebat, luar biasa Imam Bukhari ini.
Kita lanjutkan ke halaman 328, Pak Andre. Ya, Imam Bukhari kenapa tertarik untuk menulis kitab Sahih Bukhari, yang ini ada hubungan dengan kenapa kok kitab Sahih Bukhari dijadikan kitab Sahih, ada kitab yang unggul lah, yang paling top. Bahkan kan yang menjadi rujukan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan Pak Andre terkenal dengan istilah kutubus sitah. Kutubus sitah itu artinya sick books ya. Ada 6 kitab hadis yang menjadi rujukan utama. Sebenarnya di perpustakaan pribadi saya aja tidak kurang 20 judul ya kitab hadis itu. Tapi yang 6 ini diakui oleh dunia Islam. Nah, ternyata urutan dari yang 6 macam ini Sahih Bukhari yang paling top, yang paling utama. Di urutannya itu adalah tidak ngacak ya. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Dawud, yang keempat Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan Nasai, yang keenam Sunan Ibnu Majah. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi bahwa kenapa Imam Bukhari itu punya antusias yang sangat besar untuk menulis kitab Sahih Bukhari, di mana hadis-hadisnya itu dipilih yang betul-betul sahih dari Rasulullah. Artinya tidak ragu-ragu bahwa ini memang sabda Rasulullah atau katakanlah bersumber dari Rasulullah. Ternyata ada kaitan dengan mimpi beliau, kaitan dengan bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, kita coba lihat Pak Andre di halaman 328 yang di bawah itu. Jadi ceritanya begini. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ka'annani waqifun baina yadayhi wa biyadi mirwahatun azubu biha. Ya, kalau tertulis mungkin anubu itu salah tulis. Yang benar itu azubu ya, dal besar ada titiknya. Azubu biha anhu fasa'altu ba'dal mu'abbirin faqala li anta tazubbu anhul kaziba fa huwa alladhi hamalani ala ikhrajil jami'is sahih. Ya. Fahuwallazi hamalani ala ikhrajil jami'is sahih. Artinya begini, saya bermimpi, kata Imam Bukhari ini, saya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Saya berdiri di hadapannya sambil mengipasinya. Jadi rupanya ada Nabi Muhammad, kemudian Imam Bukhari itu berdiri di depan beliau sambil ngipas-ngipas Nabi Muhammad dalam mimpinya. Kemudian setelah itu saya menemui ahli takbir mimpi, ya, untuk mentakbir mimpi ini ada apa kok mimpi saya seperti ini, untuk menanyakan arti mimpi saya itu. Jawaban yang ahli takbir mimpi zaman Imam Bukhari dulu adalah Anda akan memberantas dusta-dusta yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang mendorong saya untuk menulis Al-Jami'us Sahih atau kitab Sahih Bukhari itu. Ya. jadi lantaran ada mimpi ketemu Rasulullah, ngipas-ngipas Rasulullah, ini isyarat bahwa banyak orang yang bikin hadis maudhu, hadis palsu, ya. Dan kadang-kadang kita dengar Pak Andre katanya dulu ada jualan tomat di dekat Masjidil Haram di Mekah itu, karena mau busuk, bagaimana supaya laku, akhirnya bikin hadis palsu. Misalnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala tomatim dakhalal jannah fa inna fil jannah ta'amuhu tomatim. Artinya barang siapa yang makan tomat akan masuk surga, karena di surga makanannya tomat terus. Sehingga mudah-mudahan ada yang tertarik. Nah, ini kan bikinan sendiri, dinisbahkan Rasulullah bersabda. Itu namanya hadis palsu. Nah, ketika Imam Bukhari mimpi bertemu dengan Rasul, ngipas-ngipas Rasulullah ini, ditanya setelah bangun dari tidurnya, saya ini akan apa nih? Kok mimpi seperti ini? Nah, ini dijawab, Anda ini akan menjadi orang yang memberantas hadis-hadis palsu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga akhirnya beliau, oh kalau gitu saya akan ngarang hadis-hadis sahih yang benar-benar sabda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian yang menarik lagi Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika beliau menulis hadis Bukhari itu sangat teliti dan luar biasa ya. Coba kita baca bahasa Arabnya, kata beliau begini. Ya, mengenai masalah mimpi Imam Bukhari
tadi itu bisa dibaca di dalam kitab namanya Hadiyus Sari ya. Kitab Hadiyus Sari juz 1 halaman 7 sampai 8. Ini kitabnya Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari. Sementara kitab Fathul Barinya dengan muqaddimahnya saya punya sampai 18 jilid. Ini namanya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadiyus Sari juga sama karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian yang menarik untuk kita kaji bagian bawahnya Pak Andre, kita langsung yakni ma wada'tu fis sahih hadisan illag tasaltu qabla zalika wa shallaitu rak'ataini wa arju ayyubarikallahu fi hadhil musannafat wa qala sannaftu kitabi al-jami'a fil masjidil haram wa ma adkhaltu fihi hadisan hatta stakhartu Allah ta'ala wa shallaitu rak'ataini wa tayaqantu sihhatahu. Itu kata beliau ya. Artinya apa? Artinya tidaklah saya tulis satu hadis pun dalam kitab Sahih atau Sahih Bukhari ini, melainkan saya mandi dulu dan salat dulu 2 rakaat. Dan saya memohon kepada Allah agar memberi keberkahan terhadap karangan saya ini. Beliau pun, ya Imam Bukhari dalam kesempatan lain pernah berkata, saya telah mengarang kitab saya Al-Jami, yakni maksudnya Sahih Bukhari di Masjidil Haram, Mekah. Jadi dikarangnya bukan di Bukhara sana, tapi di Mekah dikarang. Dan saya tidak mencantumkan satu hadis pun di dalamnya hingga saya sholat istikharah dulu sebanyak 2 rakaat dan saya telah yakin sahihnya. Baru saya tuliskan. Ini bisa dibaca di dalam kitab namanya Irsyadus Sari ya, karya Imam Syihabuddin Al-Qastolani sebagai syarah Sahih Bukhari juz 1 halaman 29. Mungkin pemirsa dan Pak Andre yang belum tahu kitab Irsyadus Sari ini 10 jilid tebalnya, ini sebagai syarah Sahih Bukhari dan keterangan tadi ada di kitab Irsyadus Sari ini ya. Kemudian yang terakhir, kenapa ya Sahih Bukhari ini begitu ya katakanlah top ya? Karena para ulama sendiri ya telah memang menilai luar biasa ketelitiannya. Sehingga ada seorang ulama besar namanya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir yang wafat 774 Hijriah. Beliau mengatakan wa kitabul Bukhari as-sahih ajma'a ala qabulihi wa sihhati ma fihi ahlul islami. Ya, artinya mengenai kitab Sahih Bukhari umat Islam telah ijma. Ijma itu artinya sudah bulat pendapatnya atas menerimanya dan memandang sahih terhadap hadis-hadis yang terdapat di dalamnya. Beliau mengatakan ada dalam kitab Irsyadus Sari juz 1 halaman 29 yang saya tadi kemukakan ya kitabnya. Itu karangan Imam Syihabuddin Al-Qastolani ada pada juz 1 halaman 29. Dan terakhir sekali Al-Hafiz Imam Nawawi, seorang ulama besar dari Nawa Damaskus ya Suriah. Perlu dikemukakan ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau yang Syekh Nawawi itu orang Banten tapi wafatnya di Ma'la Mekah yang mengarang kitab Syarah Safinah Kasyifatus Saja atau Tafsir Munir li Ma'alimit Tanzil, itu Syekh Nawawi ya. Dan bahkan saya punya kitab-kitabnya, saya hitung tidak kurang dari 20 kitab ya karangan beliau. Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Nah, ini yang berkata sekarang adalah Imam Nawawi yang wafatnya 676 Hijriah dari Nawa Damaskus ya di Suriah sana. Beliau di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juz 1 halaman 14, beliau mengatakan begini, ittafaqal ulama rahimahullah ala anna as-sahal kutub ba'dal Qur'an al-aziz as-sahihani al-Bukhari wa Muslim. Wa talaqqat humal ummah bil qabul wa kitabul Bukhari as-sahhuhuma wa aktsaruhuma fawaida wa ma'arifa zahiratan wa ghamidatan wa qad sahha anna musliman kana mimman yastafidu minal Bukhari wa ya'tarifu bi annahu laisa lahu nazirun fi ilmil hadis. Artinya para ulama, semoga Allah merahmati mereka, telah sepakat bahwa kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran yang mulia adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dan umat Islam telah menerimanya.
Maaf. Namun kitab Sahih Bukhari lebih sahih daripada kitab Sahih Muslim dan lebih banyak memberi faedah dan mengandung ilmu pengetahuan, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Telah terdapat riwayat yang sah bahwa Imam Muslim termasuk orang yang mengambil faedah dari kitab Sahih Bukhari, dan beliau sendiri mengakui bahwa kitab tersebut tidak ada bandingannya dalam soal ilmu hadis. Ini bisa dibaca dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 1 halaman 14. Karena perlu diketahui bahwa Imam Bukhari itu tidak menerima langsung dari Rasulullah ya. Karena Rasulullah sudah wafat kira-kira 200 tahun, Imam Bukhari baru lahir. Jadi tentunya belajarnya kepada cucu-cucu sahabat. Karena beliau juga nggak ketemu sahabat Nabi. Nah kemudian yang kedua, setiap kali hendak menulis sebuah hadis dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau mandi dan wudhu terlebih dahulu, lalu sholat istikharah 2 rakaat, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah diyakini kesahihannya, barulah beliau menuliskannya. Kitab tersebut ditulis di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah, dekat Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang terakhir, yang ketiga, ahli-ahli hadis dan umat Islam mengakui dan meyakini bahwa hadis-hadis yang mutasil, yang nyambung dan marfu sampai kepada Rasulullah yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis-hadis sahih. Demikian kesimpulannya, mudah-mudahan dapat dipahami dan tidak bertanya-tanya lagi kaitan dengan kenapa Sahih Bukhari ini yang mengarangnya orang Bukhara tapi dipakai rujukan oleh umat Islam sedunia. Alhamdulillah dengan penjelasan tadi mudah-mudahan tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, ini kajian kita sudah cukup panjang dijelaskan oleh murabi kita ya. Ya intinya Imam Bukhari itu ternyata walaupun lahir di Bukhara, ternyata melalang dunia. Melalang dunia. Ilmunya, ya. Iya. Seperti episode yang lalu ya. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina. Kan, gitu ya, iya. Lalu, ya. Betul. Ya, subhanallah. Baik. Baik pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah ini cukup tercerahkan dengan ulama yang cukup luar biasa ini. Dan di karangnya juga di Masjidil Haram. Ya. Bahkan di buku saya Sejarah Madinah itu di Raudhah di Masjid Nabawi juga beliau rupanya ketika datang ke Masjid Nabawi sempat juga ya nulis Bukhari, Sahih Bukhari di situ. Jadi berkah kitabnya. Insyaallah, insyaallah. Baik. Terima kasih Pagi. Pemirsa, kita tutup kajian kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.